Artape dari Prodi Biologi, Fakultas BIPA dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, pada video kali ini saya ingin mempresentasikan sebuah video pembelajaran yang berjudul Biodiversity dalam mata kuliah Biologi Umum yang diampu oleh dosen Ibu Jessi Octavia Harahap. Oke, baik. Nah, jadi teman-teman, seringkali nih kita mendengarkan apa sih itu biodiversity atau keanekaragaman hayati. Nah, tapi kita belum tahu jelas apa sih itu biodiversity. Nah, pada video kali ini Ria akan menjelaskan secara rinci mengenai biodiversity. Nah, simak video slide berikut ini. Oke, kita masuk ke pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau yang lebih dikenal dengan istilah biodiversity merujuk pada variasi semua bentuk kehidupan yang ada di bumi ini. Nah, ini mencakup variasi genetik dalam spesies, beragam spesies itu sendiri, serta variasi ekosistem yang ada. Nah, keanekaragaman hayati ini tidak hanya penting untuk keberlangsungan hidup spesies, tetapi juga kesehatan ekosistem secara keseluruhan. Nah, sebagai contohnya, itu bisa sebagai contohnya hutan hujan tropis yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dengan ribuan spesies tumbuhan dan hewan yang saling berinteraksi dalam keseimbangan ekosistem yang ada di dalamnya. Nah, sepenting apa sih keanekaragaman hayati itu? Pentingnya keanekaragaman hayati memiliki keragaman yang perannya sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi, setiap spesies dalam ekosistem memiliki fungsi tertentu seperti pemangsa, herbivor, atau pengurai yang semuanya berkontribusi pada siklus kehidupan. Selain itu, keanekaragaman hayati juga menjadi sumber daya bagi manusia. Banyak makanan, obat-obatan, bahan baku berasal dari keanekaragaman hayati yang spesies yang ada. Nah, melindungi keanekaragaman hayati sama dengan melindungi sumber kehidupan kita. Oke, masuk ke jenis-jenis keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati dapat dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama itu keanekaragaman genetik yang mencakup variasi gen dalam suatu spesies yang memungkinkan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Nah, yang kedua ada keanekaragaman spesies. Maksudnya di sini yang mencakup jumlah dan variasi spesies dalam suatu wilayah yang tertentu. Nah, yang ketiga ada keanekaragaman ekosistem yang mencakup variasi dalam habitat dan interaksi antar spesies dalam ekosistem tersebut. Jadi semua jenis keragaman ini saling berkaitan dan berkontribusi pada planet kita. Di sini kita dapat lihat nih, ada jenis-jenis keanekaragaman hayati yang biodiversity. Nah, salah satunya ada kita ini, gambar genetik diversity. Nah, di sini ada macam-macam gen berbagai yang ada pada setiap manusia. Nah, setiap manusia memiliki gennya yang memiliki angka kode genetiknya pasti berbeda-beda. Nah, yang kedua ada spesies original. Di sini di dunia ini memiliki banyak sekali keanekaragaman hayati, tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, yang ketiga ada gambar Gently Discernible Species. Next kita membahas pentingnya keanekaragaman hayati. Nah, jadi keanekaragaman hayati ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Setiap spesies dalam ekosistem memiliki fungsi tertentu seperti pemangsa, herbivor, pengurai yang semuanya berkontribusi pada siklus kehidupan. Jadi selain itu, keanekaragaman hayati juga menjadi sumber daya bagi manusia. Banyak makanan, obat-obatan, bahan baku yang berasal dari keanekaragaman spesies yang ada. Jadi melindungi keanekaragaman hayati sama melindungi sumber kehidupan kita. Jadi mari kita juga menjaga keseimbangan dan juga keanekaragaman hayati kita. Next membahas ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Nah, jadi keanekaragaman hayati saat ini menghadapi berbagai ancaman serius. Salah satu ancaman terbesarnya adalah yang pertama ada kerusakan habitat yang sering disebabkan oleh deforestasi, urbanisasi, dan ekspansi pertanian. Selain itu ada juga perubahan iklim. Nah, juga memberikan dampak besar terhadap keanekaragaman hayati, mengubah pola cuaca dan mempengaruhi habitat spesies. Aktivitas manusia seperti pencemaran dan pemburuan liar juga semakin memperburuk keadaan. Semua ini menyebabkan penurunan jumlah spesies dan hilangnya habitat alami yang disebabkan. Next, kita membahas peran manusia dalam keanekaragaman hayati. Jadi, manusia memiliki peran yang signifikan dalam keanekaragaman hayati. Dalam hal ini, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan menjadi sangat penting.
praktikan pertanian yang ramah lingkungan, pengurangan penggunaan bahan kimia, dan pengelolaan perikanan yang bijaksana dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, selain itu, kesadaran dan edukasi masyarakat tentang pentingnya keanekaragaman hayati akan membantu mendorong tindakan positif untuk pelestarian lingkungan kita dan juga untuk pelestarian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati dan kesehatan manusia. Keanekaragaman hayati juga memiliki dampak langsung terhadap kesehatan manusia. Banyak obat-obatan modern berasal dari tumbuhan dan hewan yang menunjukkan pentingnya keanekaragaman hayati bagi dunia kedokteran. Selain itu, keanekaragaman hayati spesies pertanian dapat meningkatkan ketahanan pangan dengan menyediakan variasi makanan yang lebih luas. Dengan menjaga keanekaragaman hayati, kita juga menjaga kesehatan dan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Next, kita masuk ke kesimpulan. Jadi, keanekaragaman hayati merupakan salah satu aset terpenting bagi kehidupan di bumi ini. Nah, melindungi keanekaragaman hayati tidak hanya penting untuk keberlangsungan spesies, tapi juga kesehatan ekosistem dan kesejahteraan manusia. Dengan meningkatkan ancaman terhadap keanekaragaman hayati, upaya konservasi yang serius dan berkelanjutan sangat diperlukan. Jadi, kesadaran dan tindakan dari setiap individu, komunitas, dan pemerintah akan sangat berpengaruh dalam melindungi keanekaragaman hayati untuk generasi yang mendatang. Sekian penjelasan dari keanekaragaman hayati dari Ria. See you. Nah, demikian video penjelasan singkat secara rinci mengenai biodiversity melalui video pembelajaran dalam mata kuliah biologi umum yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Demikian dan penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.